Pemirsa, 8 korban tewas jatuhnya helikopter BK-117D3 di kawasan hutan Kalimantan Selatan berhasil dievakuasi. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk diidentifikasi. Petugas evakuasi gabungan membawa 8 jenazah korban kecelakaan helikopter BK-117D3 milik Estindo Air yang jatuh di kawasan hutan Desa Emil Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin Jumat dini hari. Pos antemortem RS Bayangkara Banjarmasin menerima 7 kantong yang berisi 8 jenazah. Proses identifikasi oleh tim DVI baru akan dimulai pada Jumat pagi sambil menunggu kelengkapan data yang diberikan oleh tim SAR. Hal ini untuk mencocokkan dengan tim rekonsiliasi yang menjadi dasar penentu identifikasi dari masing-masing korban. Jadi tim postmortem nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap korban, ya, kemudian menentukan bagian-bagian, ya, karena kita juga tidak bisa prediksi, ya, kalau kondisi crash seperti ini bisa terjadi hal-hal yang dari derajat ringan sampai derajat parah misalkan. Ya pemirsa, pihak kepolisian bersama sejumlah pihak terkait pagi ini menggelar konferensi pers terkait jatuhnya heli di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan rekan Suhardian. Ya, selamat pagi Suhardian. Apakah sudah ada titik terang terkait penyebab jatuhnya heli tersebut? Ya, selamat siang rekan Zila dan Taugi. Ya, baru saja selesai pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Basarnas, TNI, dan Polri melakukan konferensi pers pasca diserahkannya seluruh korban ke pos antemortem di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Pemerintah bersama tim relawan dan Basarnas TNI Polri menyampaikan sejumlah kendala evakuasi seluruh korban hingga terjadi pada dini hari tadi pagi. Dan dari penyampaian tim bahwa kondisi cuaca sangat mengganggu tim relawan sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang. Namun dari mereka bersyukur bahwa seluruh korban dapat ditemukan meski dari 3 jenazah dalam kondisi tidak utuh, sehingga memerlukan waktu untuk dilakukannya identifikasi yang sangat mendalam. Pemerintah TNI Polri dan Basarnas juga belum merilis detail sejumlah nama atau seluruh nama korban jatuhnya helikopter karena memerlukan atau menunggu pihak keluarga untuk segera merampungkan hasil identifikasi. Baik. Lalu bagaimana dengan pihak keluarga sejauh ini sudah berapa banyak keluarga yang sudah menyerahkan data-data untuk identifikasi ini, data antemortem ini? Ya, secara jumlah pasti belum disampaikan oleh tim Bitdokes RS Bayangkara Polda Kalsel, namun dari seluruh korban yang berasal dari warga negara Indonesia atau sebanyak 5 jenazah dari pihak keluarga sudah berada di kota Banjarmasin. Dan untuk 3 warga negara asing yang berasal dari Brazil, Australia, dan India masih menunggu pihak keluarga kapan bisa memberikan data atau identifikasi yang lain. Ya rekan, apakah ada informasi terkait dengan black box? Apakah sudah ditemukan dan apa penyebab jatuhnya helikopter tersebut jatuh? Tim relawan penyelamat gabungan sudah menemukan black box yang masih tertempel di badan helikopter, tepatnya berada di ekor helikopter, dan tadi pagi sekitar pukul 7.30 sudah diserahkan ke tim KNKT untuk segera dilakukan penyelidikan. Dan penyebab pastinya jatuhnya helikopter BK-117D3 masih belum disampaikan secara detail karena masih menunggu proses identifikasi dari KNKT. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses identifikasi ini, rekan Suhardian?
Untuk identifikasi korban, pihak Ditkes RS Bayangkara menjanjikan akan segera melakukan rilis jumlah nama dan identifikasi, mengingat dari beberapa korban separuh lebih dalam kondisi utuh sehingga mempermudah proses identifikasi. Sementara dari pihak KNKT yang tidak hadir pada hari ini belum memberikan statement resmi kapan hasil dari identifikasi black box atau kotak hitam tersebut. Baik, kita tunggu nanti perkembangan selanjutnya. Terima kasih rekan Suhardian melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemerintah bertemu sejumlah perwakilan mahasiswa di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, dalam pertemuannya keduanya membahas terkait tuntutan 17+8 yang menjadi fokus diskusi. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Mereka diterima oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai representasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Dialog bertujuan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Kemarin di legislatif, dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu, kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Iya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Dialog ini juga menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Pak Bambang, Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh untuk mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya mahasiswa, aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI untuk menyerahkan surat tuntutan 17+8 kepada anggota DPR. Mereka meminta tuntutan 17+8 dapat diselesaikan hingga batas akhir, yaitu 5 September 2025. Penyerahan tuntutan rakyat 17+8 dilakukan secara resmi melalui gerbang Pancasila Gedung DPR RI Kamis siang. Perwakilan aktivis dan influencer yang hadir diantaranya ABG Limuria, Andovida Lopez, hingga Jerome Pauline. Penyerahan 17+8 diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Masyarakat sudah untuk menjalankan tunjangan yang sesuai tuntutan, yang pertama. Yang kedua, kita membuka diri, memasukkan aspirasi, kita akan laksanakan.
Tuntutan 17+8 diminta dapat diselesaikan hingga batas akhir yaitu pada 5 September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan tuntutan aksi demonstrasi yang disampaikan masyarakat telah didengar Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya berbagai tuntutan sedang dikaji oleh pemerintah. Situasi sekarang ini kan sebenarnya kita ini kan bangsa Indonesia dikenal bangsa yang berbudaya ya, bangsa yang santun ya, sehingga sebenarnya semuanya semua pihak bisa menjaga diri ya untuk tidak terbakar emosi dan melakukan hal-hal yang melanggar hukum ya, karena semua masalah bisa dibicarakan dengan baik, bisa dikomunikasikan ya. Sebagian apa yang diminta oleh para pendemo, oleh masyarakat, ya, tentu selalu didengar oleh Presiden ya, dan Presiden juga tentu sedapat mungkin telah mendengarkan itu, kemudian memenuhi apa yang diminta, tentunya tidak serentak ya, semua dipenuhi. Ya, semua permintaan dipenuhi kan juga repot ya, oleh karena itu tentu kita nyerahkan saja kepada Presiden yang saya tahu beliau sangat memperhatikan, sangat mendengarkan, dan responsif ya terhadap apa yang diharapkan rakyat. Dan hari ini pun saya kira dalam kaitan itu, saya tentu menghadap beliau, dipanggil beliau akan membicarakan hal-hal apa yang sebenarnya harus dilakukan pemerintah ya. Sementara Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah membaca terkait 17+8 atau tuntutan rakyat. AHY mengaku sangat terbuka untuk berdialog. Kita ikuti semua, saya sudah baca satu persatu 17+8 yang menjadi aspirasi dari berbagai kalangan, terutama mereka yang turun ke jalan kemarin. Ada sejumlah isu yang dianggap urgent, tentunya saya menyikapinya dengan terbuka. Ya, tentu dalam kapasitas saya juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya mengatakan kalau ada yang memang segera perlu kita duduk bersama, mendengarkan, dan saya mengapresiasi dialog-dialog yang sudah dibuka dari DPR RI dan juga tentunya pemerintah. Kami sendiri ingin lebih mendengar apa yang diharapkan oleh masyarakat, apakah mahasiswa, buruh, dan berbagai kalangan lainnya terhadap berbagai isu, apakah itu ekonomi, apakah itu masalah hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Pemirsa, media sosial tengah ramai dengan tren foto profil Brave Pink Hero Green. Bukan tanpa alasan, kedua warna ini merupakan wujud solidaritas, perlawanan, dan harapan yang lahir dari gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Pengguna media sosial tengah ramai menggunakan tren foto berwarna Brave Pink dan Hero Green. Kedua warna ini menjadi bagian gerakan solidaritas dan aspirasi rakyat Indonesia menghadapi berbagai isu politik terkini. Di balik dua warna tersebut, tersimpan dua cerita heroik yang menjadi pemantik kanvas perlawanan damai generasi digital Indonesia. Brave Pink menjadi penghormatan Ibu Ana yang fotonya viral mengenakan daster dan jilbab pink berdiri di hadapan barikade aparat saat demonstrasi. Ia menjadi simbol keberanian rakyat. Sementara itu, Hero Green menjadi simbol duka sekaligus penghormatan bagi almarhum Alvan Kurniawan yang meninggal di tengah kericuhan saat unjuk rasa terjadi. Warna hijaunya kini menjadi lambang kepahlawanan kaum pekerja. Gerakan ini dengan cepat berkembang di media sosial dan menghiasi media sosial para tokoh publik. Semua serempak mengenakan warna pink dan hijau sebagai pernyataan sikap, seolah cara mereka berkata, kami melihat, kami mendengar, dan kami berdiri bersama. Pemirsa, Polda Jawa Barat menangkap 11 orang pelaku pembakaran kantor DPRD Jawa Barat di Kota Bandung. Sementara itu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan juga menetapkan 29 tersangka dalam kasus kerusuhan dan penjarahan di gedung DPRD. Inilah 11 orang pelaku pelemparan bom Molotov serta pembakaran bendera merah putih dalam peristiwa kerusuhan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Seluruh pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari penghimpun dana donasi dari media sosial, pembuat bom molotov, penyebar ujaran kebencian, pembakar bendera merah putih, hingga pelaku pembakaran gedung DPRD Jawa Barat. Selain melakukan aksi kerusuhan di kantor DPRD Jawa Barat, seluruh pelaku ini juga terlibat dalam kerusuhan di kampus Unisba serta Unpas Bandung. Pelaku mengikuti demonstrasi terjadi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian para pelaku membuat bom molotov lalu mendokumentasikannya dan diposting ke media sosial. Dikirimkan video-video tersebut ke WhatsApp group. Pada postingan story Instagram terdapat kalimat-kalimat yang provokatif. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku dijerat Undang-Undang ITE dan terancam kurungan penjara selama 6 tahun. Sebanyak 29 pelaku kerusuhan yang berujung pengerusakan, pembakaran, dan penjarahan terhadap gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. 14 orang diantaranya terlibat dalam kasus di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel. Sedangkan 15 tersangka lainnya terkait kasus DPRD Makassar yang ditangani oleh Polrestabes Makassar. Ironisnya, 6 orang merupakan anak di bawah umur dan sebagiannya adalah pelajar. Mengamankan total 29 orang yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini penanganan kasusnya terbagi dua, ditangani oleh Ditkrimum Polda Sulsel dan Polrestabes. Dari hasil penyelidikan petugas, diduga motif demo ini diduga menargetkan polisi yang berjaga. Namun karena tidak menemukan petugas, pelaku merusak 2 pos polisi, juga gedung DPRD. Bisa halte bus Transjakarta kawasan Senen Jakarta Pusat yang rusak pasca unjuk rasa hingga kini masih dalam perbaikan. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai melakukan perbaikan dan pembersihan 2 halte Transjakarta di kawasan Senen Jakarta Pusat. Kedua halte tersebut yakni halte Senen Sentral dan halte Senen Toyota Rangga yang jadi sasaran pembakaran pada unjuk rasa beberapa waktu lalu. Proses perbaikan tengah dilakukan, pihak Transjakarta juga memasang spanduk besar di kedua halte sebagai penanda proses perbaikan sedang berlangsung. Pemprov DKI Jakarta menargetkan perbaikan kedua halte ini dapat rampung dalam waktu sepekan ke depan. Dan untuk mengetahui kondisi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan Hadisti Arifa. Ya, selamat pagi Hadisti. Jika halte ditutup, bagaimana warga ini bisa menikmati fasilitas umumnya? Ya, baik Togi, Zila, dan juga pemirsa, situasi terkini di kawasan Senen Jakarta Pusat pasca terjadinya aksi demonstrasi yang juga sempat mengalami kericuhan di kawasan ini sudah mulai terlihat kondusif dan juga berjalan normal. Terkait fasilitas umum ini yang terdampak mengalami kerusakan dari kericuhan tersebut, ada 2 halte di kawasan Senen Jakarta Pusat ini, yakni adalah halte Senen Sentral dan juga halte Senen Toyota Rangga. Nah, kalau kami memperhatikan
perhatikan pada hari ini sejak dari tadi pagi bahwa kondisi kerusakan halte ini tengah dilakukan perbaikan oleh tentunya Dinas Provinsi DKI Jakarta sendiri. Karena kalau kita melihat ini kerusakan yang terjadi pada halte ini cukup parah, di mana terlihat bahwa bagian atap dan juga bagian rangka dari bangunan ini mengalami kondisi yang hangus terbakar. Kemudian juga kami melihat tadi adanya serpihan-serpihan kaca hingga juga kondisi atap yang sudah jebol. Namun hari ini perbaikan terus dilakukan, di mana kalau kami melihat juga ini situasinya bahwa halte ini tengah ditutup karena memang sedang dilakukan pekerjaan perbaikan di area dalamnya. Dan kalau melihat update perbaikannya hingga saat ini terlihat juga kondisi perbaikan ini seperti bagian atap ini sudah diperbaiki atau sudah diganti. Sisanya ini terlihat juga para petugas melakukan perbaikan pada kerangka-kerangka dari bangunan halte ini sendiri. Kemudian juga selain perbaikan terhadap halte sendiri, petugas dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bagian pertamanan dan juga kehutanan ini juga terlihat melakukan perbaikan pada area taman atau area hijau, di mana ketika saat kejadian kericuhan yang sempat terjadi memang ini sempat merusak area taman, sehingga ini tengah dilakukan perbaikan dan juga menanam kembali tanaman-tanaman baru untuk kembali merapikan tentunya area taman di sekitar halte Senen Jakarta ini. Kemudian juga Togi Zila, selain kerusakan ini, selain kerusakan pada halte yang terlihat juga ada adalah kerusakan pada bagian pos polisi yang berada di area tengah persimpangan kawasan Senen ini. Dan kalau untuk bagian pos polisi yang mengalami kerusakan, ini belum terlihat adanya perbaikan yang dilakukan terhadap bangunan yang juga hangus terbakar. Karena untuk perbaikan ini masih difokuskan atau diprioritaskan pada bagian halte, kedua halte ini agar dapat segera difungsikan. Karena memang dari Pemprov DKI Jakarta ini menargetkan untuk perbaikan terhadap kedua halte ini akan dirampungkan pada Senin 9 September mendatang. Sementara itu terkait masyarakat yang akan menggunakan transportasi umum Transjakarta memang hingga saat ini tidak dapat menaiki Transjakarta ini, mengingat kedua halte ini masih dalam kondisi rusak parah dan tidak dapat digunakan, sehingga para penumpang ini terpaksa harus naik dan turun pada halte sebelum halte Senen atau setelah dari halte Senen Jakarta ini. Kemudian juga kalau kita melihat situasi lalu lintas di sini juga berjalan cukup normal, tidak terjadi adanya hambatan, atau bisa dibilang kondisi saat ini di kawasan Senen ini sudah mulai kondusif. Togi, Zila. Baik, terima kasih Hadisi, kita berharap semoga perbaikannya juga cepat selesai begitu ya Togi ya. Baik, terima kasih Hadisi melaporkan langsung dari halte Senen Transjakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, bisa belasan anak tangga jembatan penyeberangan orang digasak pencuri di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian anak tangga berbahan plat besi itu dipergoki pekerja proyek. Parkir. Ya. Di mana? Di depan MW. Ya, di mana? AB. Itu maling semua. AB. Oh, iya. Aksi pencurian anak tangga berbahan plat besi dipergoki pekerja proyek jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Salah satu pelaku tertangkap basah saat akan membawa plat besi bersama 3 orang rekannya dengan mengendarai sepeda motor. Beruntung seorang pekerja yang melihat aksi pencurian itu, ia langsung mengejar dan berhasil menangkap 1 orang pelaku. Aksi pencurian ini terjadi saat seluruh pekerja selesai bekerja. Belasan plat anak tangga jembatan penyeberangan orang yang dicuri ini memiliki berat total sekitar 100 kg. Kita lagi beli makan nih kan. Kita masih lihat di sini platnya masih ada. Terus kita balik lagi, 3 ini udah, pertama 3 udah enggak di sini, udah ditolong, dia kan udah diambil. Terus pas jam 11 berulang lagi, diambil lagi. Akibat aksi pencurian plat anak tangga ini, jembatan penyeberangan orang tak dapat digunakan sementara. Dari Jakarta, Mirtaul Gani, iNews melaporkan.
Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Nah, mereka menuntut transparansi hingga akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi atau AMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta pada Kamis siang. Mahasiswa pelajar dengan aparat kemarin kawan-kawan, sebab kalian tahu bahwa jika ada yang sadar tunjangan kalian diduga lebih DPR ini, maka kalian akan menemukan masalah yang lebih besar lagi daripada masalah. Mereka membawa satu mobil komando dan spanduk tuntutan untuk transparansi tunjangan anggota dewan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik di Jakarta. Aksi massa dikawal sejumlah aparat keamanan dari TNI Polri dilapis Satpol PP Jakarta. Unjuk rasa mahasiswa terpantau kondusif dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Kebon Siri yang mengarah ke Tugu Tani. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Bribka Rohmat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan. Dijatuhkan vonis demosi selama 7 tahun, Bribka Rohmat menangis. Yang mulia, jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai. Sambil menangis, Bribka Rohmat, personil Brimo Polri yang mengendari kendaraan taktis, meminta maaf kepada keluarga driver ojol Afan Kurniawan. Bribka Rohmat menyampaikan tidak ada niat sedikit pun untuk mencederai maupun menghilangkan nyawa seseorang. Sidang Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan vonis demosi selama 7 tahun terhadap Bribka Rohmat terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan saat terjadi demonstrasi ricuh. Sidang memaparkan konstruksi peristiwa mobil taktis yang kendari Bribka Rohmat menabrak hingga melindas Afan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kompol Kosmas Kajugai juga menangis di persidangan setelah diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang kode etik dan profesi. Kompol Kosmas meminta maaf kepada keluarga Afan Kurniawan. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas, totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Kompol Kosmas menangis usai mendengar putusan hakim. Komandan Batalion Komisi 4 Korps Brimob Kompol Kosmas diberhentikan tidak dengan hormat. Kompol Kosmas terbukti melanggar kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Kosmas dinilai melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Junto, pasal 4 huruf B, Junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Junto pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Kompol Kosmas Kajugai menjadi terkenal usai penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sepanjang karirnya di kepolisian, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis. Nama Kompol Kosmas Kajugai belakangan menjadi sorotan usai menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Kompol Kosmas merupakan perwira menengah di Korps Brimob Polri. Sebelum mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat, dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion C Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob Polda Metro Jaya. Dalam karirnya, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis, termasuk di Satuan Gegana dan Satuan Latihan Brimob Polri. Ia pernah bertugas sebagai PS Wadan dan Denbang, Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana Korps Brimob Polri. Kompol Kosmas Kajugai juga pernah menjabat sebagai PSK Korta Satuan Latihan Korps Brimob Polri. Lalu ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Subden 1 Dende Korps Brimob Polri.
Ya, sebelumnya Div Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricu unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, bentuk ungkapan duka dan solidaritas peringati 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan, sejumlah ojek online di Solo, Jawa Tengah melakukan tabur bunga dan menyalakan lilin hingga bendera setengah tiang. Ya, sementara itu di Kota Batam, ratusan pengemudi ojek online bersama mahasiswa juga menggelar aksi damai berupa doa bersama. Inilah aksi damai ojol di Solo, Jawa Tengah. Kamis malam mereka melakukan aksi damai bertepatan dengan 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan. Mereka menggelar aksi damai ini dengan cara berdoa bersama sambil menyalakan lilin di halaman Dalem Joyokusuma, Gajahan, Kota Solo. Tampak hadir Wali Kota Solo, Respati Ardi, ikut memberikan dukungan dengan aksi damai ini. Saya mengapresiasi teman-teman dari Garda, dari rekan-rekan ojol. Saya berduka cita atas prihatin tadinya 7 hari meninggalnya saudara Afan Kurniawan, dan saya menekankan bahwa di tempat Kota Solo itu sangat support fasilitasi orang yang ingin bekerja, tempat orang bekerja mencari nafkah yang halal. Baik, jadi pada malam hari kita memperingati 7 hari meninggalnya kawan kami. Kami memberikan pesan kepada kawan-kawan ojol di Solo Raya khususnya untuk tetap tenang, tetap kondusif, satu komunikasi. Kita percayakan kasus ini kepada Polri, yang pertama. Yang kedua, kita tetap bersinergi untuk menjaga Kota Solo. Kita tetap bekerja bersama-sama dan menjaga dari segala provokasi. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online dan mahasiswa melaksanakan kegiatan doa bersama dan menyalakan lilin untuk Rus Damiansyah dan Afan Kurniawan, 2 pengemudi ojek online yang gugur dalam peristiwa 28 Agustus lalu. Doa bersama ini berlangsung hikmat di alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya mitra ojol dan mahasiswa saja yang hadir dalam doa bersama ini. Unsur Muspida Kota Batam termasuk Kapolda, Wali Kota, dan Kapolresta Barelang turut hadir sebagai bentuk dukungan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan damai. Aksi itu dilakukan agar apa yang menjadi aspirasi mereka bisa didengar yang disampaikan dengan pemerintah. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menyampaikan rasa duka sekaligus tekad untuk bangkit dan menjaga kondusivitas Kota Batam. Tidak ada hal yang tidak bisa dibahas. Ya, kalau ada
informasi-informasi yang ingin disampaikan, kami terbuka. Tidak ada kendala apapun. Tadi kita berbicara dengan, kalau saya tidak salah, 83 atau 87 media se-Kota Batam. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena rekan-rekan media pun berkontribusi untuk memberikan berita-berita yang menyejukkan. Doa yang berlangsung hikmat ini diakhiri dengan berbagi sembako, serta lilin terus menyala hingga larut malam yang menjadi simbol persatuan, kepedulian, dan harapan agar Kepulauan Riau senantiasa aman dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait kasus pengadaan Google Cloud yang disidiki KPK. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai Menteri periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung juga mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Goto. Kantor yang didirikan oleh Nadiem itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khususnya. 3 staf khusus Nadiem yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kerugian negara akibat kasus pengadaan laptop ini mencapai 9,9 triliun rupiah. Tidak hanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang disidik Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek yang diselidiki KPK. Dalam kasus ini, Nadiem pun telah diperiksa pada 7 Agustus lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut kasus terjadi saat COVID-19 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad yang dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Mengambil surah Al-Qasas dan surah Al-Asr ayat 45 sampai
Presiden Prabowo hadir bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga sejumlah menteri hadir dalam acara ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi pengisi acara ini. Peringatan Maulid Nabi kali ini bertajuk Ekoteologi Keteladanan Nabi Muhammad untuk Kelestarian Negeri dan Bumi. Ya, pemirsa, libur panjang peringatan Maulid Nabi, warga meramaikan sejumlah tempat wisata. Dan kita akan bergabung dengan rekan Syahreza Zanski yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ya, selamat siang Syahreza. Seperti apa keramaian warga yang berlibur di sana? Ya, betul sekali Togi, Zila, dan juga pemirsa di Taman Marga Satwa Ragunan ini begitu ramai ya. Bahkan sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sudah mulai dipenuhi oleh berbagai kalangan, baik itu kalangan keluarga ataupun remaja. Saya akan bergeser sedikit bersama juru kamera Leman tentunya. Seperti inilah situasinya, saya ada di suatu kandang yang satwanya adalah gajah Sumatera. Ini begitu ramai sekali pemirsa, ada banyak anak-anak yang digendong oleh ibunya dan juga oleh ayahnya yang diberi petunjuk soal ini satwa apa dan lain sebagainya begitu. Dan tidak hanya soal satwa gajah, ada berbagai satwa lain seperti jerapah dan juga pelikan dan lain sebagainya. Namun kita ingin berbincang sedikit ya dengan salah satu pemirsa yang ada di sini tentunya untuk bisa mengetahui kenapa memilih liburan di Ragunan dibanding ke tempat wisata lain. Selamat siang Bapak, izin Bapak bisa berbicara sebentar soal liburan pada kali ini dengan Bapak siapa sebelumnya? Rusli. Oke, Pak Rusli sama siapa kemari? Sama anak, sama istri lagi di keliling. Oke, sama anak ya. Pak Rusli, ini kan sudah masuk ke akhir pekan panjang. Ya. Ada banyak tempat wisata tentunya di Jakarta, tapi kenapa milih di Taman Wisata Ragunan ini? Wisatanya kan rindang ya, kemudian rame dan juga kan anak-anak suka lihat binatang-binatang itu sih, dan murah yang pasti. Artinya memang ini bisa tepat untuk sarana edukatif tentunya Pak ya? Betul, ya anak-anak seneng banget nih lihat gajah, lihat jerapah gitu. Oke, Pak Rusli, terima kasih Pak Rusli atas waktunya. Selamat jalan-jalan kembali tentunya bersama anaknya ya. Oke, Togi, Zila, dan juga pemirsa, itulah tadi memang seru sekali bisa melihat berbagai satwa, tidak hanya gajah juga, dan penting sekali ini dengan hanya Rp4.000 untuk masuk bisa terhibur tentunya dan juga bersuah foto dan juga berinteraksi dengan hewan tentunya dan bisa memperkenalkan anak terhadap ragam satwa yang ada di kawasan Ragunan. Kembali ke Anda, Togi dan Zila. Baik, terima kasih Syahreza atas laporan Anda langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali. Bisa libur panjang, ribuan kendaraan terjebak macet menuju jalur wisata Puncak Cisarua Bogor. Dan polisi masih memberlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju Puncak Bogor ya. Nah, ini informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Wildan Hidayat dari kawasan Gadok. Selamat siang ini Wildan, seperti apa kepadatan lalu lintas di sana? Baik, Bila dan juga Sobi, kita pemirsa di rumah untuk ketahui bahwa pada ini arus lalu lintas dari kawasan wisata Puncak, terutama dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, terlihat di layar kaca Anda bahwa saat ini ribuan kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak di Simpang Gadok ini terjadi kemacetan yang cukup panjang. Kemacetan ini terjadi di sekitar Simpang Gadok. Ribuan kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Mereka dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang berwisata, ada juga yang mengunjungi keluarganya yang ada di kawasan wisata Puncak atau di wilayah Megamendung ini. Zila dan juga Togi, untuk diketahui tadi pagi dilakukan satu arah menuju Puncak, dan sebelum dilakukan rekayasa satu arah menuju Puncak telah diberlakukan ganjil genap dari arah Jakarta menuju Puncak. Zila dan juga Togi. Baik, ini sepertinya sudah mulai cukup padat begitu ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Wildan langsung dari Simpang Gadok, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polres Tangerang Selatan telah menangkap sejumlah pelaku pengerusakan di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah. Saat ini pun para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Usai pengerusakan dan penjarahan yang terjadi di rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Nafa Urbah, Polres Tangerang Selatan menangkap sejumlah pelaku pengerusakan.
Polisi belum merinci jumlah pelaku yang telah diamankan dan peran mereka. Pasalnya, saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif. Sementara dalam proses penyidikan, memang benar sudah ada beberapa orang yang sudah kita amankan, sudah statusnya juga sudah kita tahan. Nanti mohon waktu rekan-rekan, kami sementara bekerja, ya. Kejadian yang di Pondok Aren itu kami sementara bekerja maksimal, bahu-membahu juga dengan asistensi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya. Bapak Kapolda sangat mengatensi juga kasus ini, sehingga kami mohon waktu. Yang pasti sudah ada beberapa tersangka yang sudah kami amankan yang terlibat langsung, yang terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana tersebut. Ya. Sebelumnya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan rumah Nafa Urbah dirusak dan dijarah oleh sekelompok orang tak dikenal. Hingga kini, polisi masih terus menyelidiki seluruh pelaku yang terlibat dalam penjarahan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, bangkai helikopter pengangkut 6 penumpang yang jatuh ditemukan di tengah hutan. Ya, tim SAR telah mengevakuasi seluruh korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Kalimantan Barat. Tim SAR gabungan menemukan bangkai helikopter yang jatuh di hutan kawasan air terjun Mandin Damar, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Bangkai helikopter yang terbakar ditemukan sekitar 700 meter dari titik koordinat yang sebelumnya diberikan oleh KNKT. Sementara itu sebanyak 8 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kalimantan Barat. Evakuasi 8 korban dilakukan melalui jalur darat. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim Satuan Tugas Aksi Cepat Tanah Bumbu, pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat sekitar kita, dan tim tentunya akan tetap konsisten mensupport segala sesuatu termasuk proses evakuasi hingga selesainya misi kemanusiaan ini. Sebelumnya helikopter dengan kode registrasi PKRGH hilang kontak 10 menit setelah lepas landas dari Bandara Gusti Syamsir Alam Kota Baru pada Senin pagi. Heli yang ditumpangi 2 awak dan 6 penumpang ini jatuh di kawasan air terjun Mandin Damar, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Basarnas bersama TNI dan Polri menggelar konferensi pers pasca identifikasi 8 korban kecelakaan helikopter BK117D3 di kawasan hutan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Basarnas pun memaparkan kronologi penemuan di lokasi jatuhnya pesawat yang disertai sulitnya medan. Untuk hari pertama, kedua, dan ketiga, tapi memang karena cuaca di lokasi kabut dan juga hujan beberapa hari, sehingga schedule penggunaan heli yang kami bisa maksimal mungkin sehari, hari pertama kami upayakan 2, ternyata tidak bisa, hanya 1 bisa terbang, setelah itu sampai sore tidak bisa. Kemudian hari kedua juga demikian, kami harapkan bisa di 4 sortie dengan menggunakan heli yang ada 5 heli, ketika itu ternyata juga tidak maksimal, hanya bisa sampai 2 sortie, kemudian sortie terakhir ketiganya sore juga sudah gelap. Kemudian hari ketiga, tanggal 3, kita juga berusaha maksimal karena pada saat hari kedua sore itu sempat terbuka. Jadi kita menerbangkan heli dari PT Estindo, kan agak terbuka, agak sedikit terlihat tapi juga tidak jelas. Nah, kemudian pada siangnya itu rekan-rekan dari tim darat yang terdiri dari Basarnas, kemudian juga TNI Polri, kemudian rekan-rekan dari kewilayahan termasuk para relawan yang ikut terlibat berhasil menemukan lokasi. Ya, pemirsa, pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Ya, serangan merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel.
Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Ya, sementara itu pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Pemirsa, iNews hadir pada setiap kondisi dan situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan tetap bermartabat. Demi setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syafati Suryo dan Pram Senjaya. Saya Togi Sinaga. Dan saya Fazilah Khairunisa, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka.